Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Excellencies, permanent person, distinguished guests, our ambassador from the friendly countries of Indonesia, ladies and gentlemen, allow me now to speak Indonesian because a lot of the audience is Indonesian. Several guests from the foreigners, but from the Asia, Southeast Asian nation also speak Indonesian. The second, I would like to make no error in my speech. If there is the error in my speech, it's not depend to me, but depend to the interpreter. Para bapak, ibu sekalian yang saya muliakan, ICIS, International Conference of Islamic Scholars, Al-Mu'tamarud Duali lil Ulama wal Mustaqafin al-Muslimin, berdiri tahun 2002. Ketika itu presidennya Ibu Megawati dan Menteri Luar Negerinya adalah Bapak Dr. Hasan Wirayuda yang sekarang ada di tengah-tengah kita. Ketika saya sendiri, ICIS ini jangan disingkat ISIS karena bisa kacau dengan orang-orang yang sadis-sadis di Timur Tengah. Lebih baik dipanggil International Conference saja. Tugas dari ICIS pertama adalah second track diplomacy of Indonesia. First track diplomacy berada pada the Department of Foreign Affairs yang ketika itu dipimpin oleh Bapak Hasan Wirayuda. Banyak hal di dunia ini yang tidak cukup hanya dengan diplomasi formal, tapi harus diplomasi P2P, mungkin karena sifat daripada masalah dan kasus-kasusnya. Alhamdulillah, dengan berjalannya first track diplomasi yang under government, kemudian second track diplomasi yang diberikan kepada civil society, dua-duanya memperkuat diplomasi Indonesia di seluruh dunia. Tugas pokok ada dua. Pertama, untuk di dalam negeri melakukan pengamanan dan penangkalan terhadap terorisme yang masuk di Indonesia disebabkan karena efek peperangan antara Barat dan Timur Tengah pada tahun 2001 dan 2-3 tahun sebelumnya diberitahukan oleh sebuah buku yang namanya Clash of Civilization yang dikarang oleh Samuel Huntington. Sehingga di Indonesia kita berkeliling dengan seluruh potensi umat Islam dan juga umat beragama yang lain untuk memadamkan konflik-konflik yang di Indonesia.
baik yang di Maluku, kemudian di Poso, di Aceh, dan di Papua, dan dimanapun. Tugas yang kedua adalah membawa Indonesia ke luar negeri dalam dua aspek. Aspek pertama, menawarkan moderat Islam. Islam yang wasati, yang diambilkan dari istilah ummatan wasatan, litakunu syuhada 'alan nas. Jadi Islam wasati di sini isinya adalah ta'zizul Islam karahmatan lil alamin. Ini kita bawa di tengah-tengah pergolakan-pergolakan yang ada di barat dan ada di Timur Tengah. Sampai saya sama Bapak Hasan Wirayuda ketika itu masuk di Syria sebelum perang, sehingga berhasil ketemu para pemimpin-pemimpin yang sulit ditemui dalam diplomasi formal. Yang kedua, tugas luar negerinya adalah menawarkan Pancasila sebagai alternatif sistem kenegaraan di negara yang plural, bukan negara yang monoagama, tapi bukan pula negara yang sekuler. Lebih terfokus lagi adalah kita tidak bisa meminta orang lain tidak mengganggu Islam, karena gangguan terhadap Islam adalah bagian dari sunnatullah. Yang ada adalah bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk mempunyai imunitas terhadap gangguan-gangguan itu, dan cara yang terbaik adalah melakukan Islam yang sebenar-benarnya Islam. Hari-hari ini kita menyaksikan kesedihan bagaimana umat Islam di negara Islam bertempur kemudian mencari perlindungan di negara yang memusuhi Islam itu sendiri. Sungguh sesuatu yang mengenaskan. Banyak negara Islam yang undang-undangnya tidak Islami, tapi ada juga negara yang tidak Islam, 1-2 undang-undangnya sangat Islam. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung jumlah kekuatan kita mengatasi kesulitan yang begitu besar dan mendunia, bahkan sudah mengkita kesulitan-kesulitan itu. Bukan mereka, tapi sudah mengkita. Artinya kita sudah ketularan daripada semua hal-hal yang buruk. Maka rasanya tidak cukup hanya tangan lahiriah kita. Kita harus mohon mendapatkan ridho dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Kita berbuat sedikit, sesungguhnya Allah lah yang menyampaikan, bukan kita sendiri yang menyampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekalian, dan saya sebagai salah satu penyelenggara mohon maaf kepada para peserta dan para keynote speaker atas kekurangan pelayanan dan sebagainya dan sebagainya. Sekaligus memperkuat permintaan Bapak Rektor agar Bapak Wakil Menteri Luar Negeri membuka pembukaan ini, dan nanti pada penutupan insya Allah akan ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya tanya mengapa memilih menutup daripada membuka? Jawabnya karena saya ingin tahu hasilnya seperti apa, bukan perayaannya yang seperti apa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.